Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan Bab 291 Legenda Bayangan Langit. Kelompok pembudidaya biasa segera mulai mencemooh, mengatakan bahwa gerbang 9 naga itu buruk, dan menyindir kata-kata gerbang 9 naga, yang membuat orang-orang di gerbang 9 naga itu sangat jelek. Awalnya mereka yang ingin bersaing dengan Zuoyu dulu, tapi Zuoyu setuju, tapi ada beberapa tuntutan, sehingga mereka dalam dilema, yang membuat banyak orang menertawakan mereka. Mengapa? Apakah kamu tidak berani? Atau kamu tidak mau? Jangan menggodaku untuk bertarung dengan Celestial Rang lagi. Aku tidak ingin melakukan hal bodoh semacam itu lagi. Kalian 9 naga tidak memiliki kekuatan, jadi jangan terus berbicara tentang bersaing denganku, agar tidak memprovokasi biarkan orang lain mengolok-olokmu. Zuoyu mencibir. Jika Zuoyu bertaruh dengan kristal peri itu, sesepuh pasti tidak akan bisa mengimbanginya. Selain itu, kekuatan Zuoyu sangat kuat, dan dia tidak yakin murid-muridnya dari kelas Jindan akan menang. Awalnya dia berpikir bahwa Zuoyu pasti akan melawan mereka pertarungan tingkat manusia, tapi sekarang Zuoyu tidak ingin kehilangan muka, dan langsung menolaknya. Alasan mengapa Zuoyu berperang melawan Pangeran Iblis adalah karena Momokyo. Kalau tidak, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi, yang sangat menyentuh hati Momokyo. Seperti kata pepatah, ini pertaruhan kecil. Saudara Zuo baru saja mendapatkan kristal peri yang begitu besar. Saya tidak berpikir Anda ingin kehilangan semuanya sekaligus, Anda dapat menjatuhkan sepotong kecil darinya, sehingga banyak orang dapat mengikuti. Kamu mampu membelinya, dan ini bukan apa-apa untukmu, kan? Kata sesepuh dari gerbang 9 naga. Itu ide yang bagus. Tapi aku hanya menerima taruhan peringkat Jindan. Kata Zuoyu sambil tersenyum. Jika dia menghadapi orang peringkat Jindan, dia masih memiliki peluang menang yang sangat bagus. Tentu saja, gerbang 9 naga kita selalu sangat adil. Yang terlemah dari kita di sini kali ini adalah murid dari tahap akhir Jindan. Aku akan membiarkan dia bertarung denganmu, bagaimana? Kata lelaki tua itu dengan jenggot panjang. Tentu saja, Zuoyu tidak takut dengan murid terakhir gerbang 9 naga Jindan. Dia langsung berkata, tidak masalah. Saya baru saja melalui pertempuran besar, kali ini besok, mari datang ke sini untuk bertarung. Zuoyu mengeluarkan sebuah sepotong kristal peri, seukuran telapak tangan, ini yang dia dapatkan sebelumnya. Semua orang terkejut melihat Zuoyu menjatuhkan sepotong kecil begitu cepat. Mereka semua tahu kekerasan kristal peri ini, itu pasti tidak semudah itu. Untuk membuka. Ini yang saya dapatkan sebelumnya, ceritakan tentang taruhan Anda. Zuoyu tersenyum ringan, dan semua orang terkejut. Dia sebenarnya memiliki sepotong kecil sebelumnya. Dari kelihatannya, itu adalah harta yang luar biasa. Dong Yun diam-diam mengutuk di dalam hatinya, karena Zuoyu tidak pernah memberitahunya bahwa dia memiliki kristal peri. Dia memutuskan bahwa Zuoyu harus memberinya sepotong kecil, dan Momokyo juga memiliki gagasan ini di dalam hatinya. Tetua dari gerbang 9 naga tertegun sejenak, dan kemudian mengeluarkan sebagian akar pohon busuk dari senjata sihir penyimpanannya. Ketika semua orang tertawa, murid Zuoyu menyusut, jelas dia melihat bahwa tinggalkan nilai dari akar pohon ini. Zuoyu telah melihat deskripsi akar pohon ini di buku pegangan Lingsu, itu adalah sejenis obat peri dari dunia surga, tetapi khasiatnya tidak dijelaskan, dan jenis akar pohon ini sangat langka di dunia surga. Oke, aku berani bertaruh. Zuoyu berkata dengan ringan, yang sedikit mengejutkan tetua itu. Dia tahu bahwa akar pohon ini sangat berharga, tetapi dia tidak tahu kemanjurannya. Zuoyu bersedia bertaruh dengannya, jelas karena dia tahu akarnya. Asal-usul akarnya tidak masalah, dan nilainya mungkin melebihi kristal peri seukuran telapak tangannya. Hal ini menyebabkan semua orang gempar, mereka semua tahu bahwa Zuoyu tidak bodoh. Dan kesediaan Zuoyu untuk bertarung membuktikan bahwa akar pohon busuk memiliki nilai tertentu, mereka semua ingin tahu tentang apa akar pohon itu. Kakak Zuo, kamu benar-benar orang yang berpengetahuan. Pria tua itu tersenyum dan pergi bersama murid-muridnya. Zuoyu juga kembali ke kediamannya, sepanjang jalan, banyak orang bertanya kepadanya apa itu, tetapi dia hanya mengatakan itu adalah sejenis obat peri. Di kota Tianmo, di sebuah ruangan mewah, Zuoyu dikelilingi oleh 2 wanita di sudut.
Bocah busuk, jangan berbagi dengan istrimu ketika kamu mendapatkan sesuatu yang baik. Momukyu berkata dengan lembut, membelai pipi Zuoyu dengan satu tangan. Zuoyu, aku belum mengenalmu selama 1 atau 2 hari. Kristal peri itu sangat penting bagiku, kamu harus tahu bagaimana melakukannya. Kata Dong Yun sambil tersenyum. Zuoyu mengeluarkan kristal surgawi yang seukuran kepala manusia, dan berkata, singkirkan, sisakan sebagian untukku, aku punya kegunaan lain. Jangan khawatir, aku bukan orang yang serakah, sepotong kecil sudah cukup. Momukyu berkata, tiba-tiba penusuk hitam muncul di tangannya, dan dia membantingnya ke arah kristal peri, segera menghancurkan kristal peri. Itu terkoyak dan berubah menjadi banyak bagian, dan seluruh bumi bergetar hebat. Melihat trik Momukyu, Zuoyu tidak bisa menahan nafas, karena penusuk baru saja mengenai kristal peri, dan kristal peri diletakkan di tanah, tetapi lantainya baik-baik saja, dan kristal peri pecah. Kakak MUQ benar-benar luar biasa, aku mau yang ini. Dong Yun meraih kristal peri sebesar kenari dan tersenyum, dan Momukyu juga mengeluarkan yang kecil, tapi lebih besar dari milik Dong Yun. Ah! Apakah cukup kecil? Zuoyu sedikit terkejut karena kedua wanita itu tidak membuka mulut seperti singa. Cukup, kamu mungkin tidak tahu berapa banyak energi yang terkandung dalam kristal peri ini? Momukyu menjulurkan lidahnya dan berkata, menyingkirkan kristal peri itu. Kristal langit ini hanya dapat digunakan pada tingkat asension untuk mengembunkan kekuatan langit. Kakak senior Dong, agak boros bagimu untuk menggunakannya sekarang, kata Zuoyu. Xianli? Apa yang kamu bicarakan? Meskipun ada energi abadi dalam kristal abadi ini, tidak mudah untuk memadatkan kekuatan abadi. Bahkan orang-orang tua di tingkat kepala sekolah tidak memiliki kekuatan abadi. Tetapi menggunakan jing abadi ini, memang benar kamu harus pergi ke atas Ascension Realm, kata Dong Yun. Zuoyu mengerutkan kening, ini yang dikatakan Dingling sebelumnya, mungkinkah yang dikatakan Dingling salah? Saudari Dong, suamiku baru saja kembali dengan penuh kemenangan, dan aku ingin melayaninya dengan baik. Tentu saja, kamu bisa tetap bersamaku untuk melayaninya, atau kamu bisa melihatnya, Momukyu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Dong Yun tersipu, menginjak kakinya dan pergi. Momukyu terkekeh, mengenakan pakaiannya, dan meninggalkan ruangan yang harum itu. Roh Kuali Senior, segera keluar, aku punya banyak hal untuk ditanyakan padamu. Zuoyu memanggil Roh Kuali begitu dia melihat Momukyu pergi. Oh, pedang Tianying sebenarnya memiliki kesadaran Tianying, aku benar-benar tidak menyangka. Cao Dronling menghela nafas, nadanya sangat bermartabat. Apakah ini serius? Zuoyu segera bertanya. Ini sangat serius. Ada kesadaran Tianying yang tersisa di pedang Tianying, dan sebagian besar kekuatan Tianying juga disegel di pedang Tianying. Jika kamu ditelan oleh kesadaran itu sebelumnya, maka tubuhmu akan didominasi oleh Tianying. Jiwamu akan dilenyapkan. Kata-kata Cao Dron. Ling membuat Zuoyu terlihat ketakutan, dia hanya sedikit hampir ditelan sebelumnya. Tianying adalah bayangan Tuhan. Itu adalah sisi Tuhan yang paling jahat. Saat itu, Tuhan menggunakan kekuatan tertinggi untuk memisahkan Tianying ini darinya, dan kemudian ditemukan oleh beberapa ahli di surga, jadi dia membuat pedang Tianying ini. Kata Cao Dronling. Zuoyu merasa sulit untuk menerima pernyataan semacam ini, bayangan Tuhan seperti apa yang dipotong oleh Tuhan. Kamu mungkin tidak percaya, tapi ini adalah kebenaran. Tuhan, dia juga memiliki sisi jahatnya sendiri. Dengan kata lain, itu adalah kesadaran kejahatan di dalam hatinya. Tuhan menemukan bahwa kesadaran ini perlahan menyebar, menyebabkan dia melakukan banyak hal yang merugikan orang biasa. Pada akhirnya, untuk menghindari didominasi oleh kesadaran jahat itu, Tuhan memisahkan kesadaran jahat itu. Itu kemudian disebut Tianying, inkarnasi dari sisi jahat Tuhan, tetapi sekarang Anda menyatu dengan pedang Tianying. Jika kamu tidak bisa menekan kesadaran jahat itu, maka kamu akan sangat berbahaya. Kata Cao Dronling. Zuoyu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, jangan bicarakan itu, aku memenangkan kristal peri, dan sekarang sudah rusak, bagaimana cara menggunakan kristal peri dengan cara yang benar? Saat ini, Zuoyu sangat bersemangat untuk mendapatkannya kekuatan, dan kristal peri itu mengandung energi peri yang sangat agung. Kamu memiliki manik roh, yang memiliki banyak kekuatan abadi, dan kamu memiliki danau air peri, dan sekarang kamu memiliki banyak kristal peri.
Tentu saja, kamu ingin menggunakan sumber daya ini untuk memadatkan kekuatan peri. Jika tidak, gunakan kristal peri ini melakukan hal-hal lain adalah pemborosan, kata Dingling. Tapi senior sister Dong berkata bahwa tidak mudah untuk memadatkan kekuatan abadi, dia hanya menggunakan kristal abadi ini untuk membantunya meningkatkan kekuatannya, kata Zuoyu bingung. Dia tahu kentut apa. Energi abadi yang terkandung dalam kristal abadi ini sangat kuat, dan kualitasnya adalah kualitas tertinggi. Jika diserap oleh makhluk abadi surga, itu dapat langsung diubah menjadi kekuatan abadi. Jadi ini membutuhkan keterampilan tingkat super abadi. Dan Tong Tianjue juga merupakan teknik tingkat peri. Ketika Anda menemukan semuanya, Anda dapat langsung menemukan bagian yang memadatkan kekuatan peri, dan Anda dapat mengolah kekuatan peri. Tentu saja, ini sangat menuntut kondisimu sendiri. Gao, karena kekuatan langit sangat kuat, jika kamu tidak tahan, kamu akan meledak sendiri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Cao Dronling, Zuoyu menyerah metode menggunakan kristal langit untuk meningkatkan kultivasinya, agar tidak menyia-nyiakan kristal langit yang berharga. Pada akhirnya, Zuoyu juga bertanya tentang akar pohon busuk, dan dia juga mengeluarkan buku pegangan Lingsu, dan membuka halaman yang mencatat obat peri ini. Bab 292 Penggarap Pedang. Segera setelah Jianxiu Zuoyu membuka halaman itu, Cao Dronling segera berkata, Ling Suzi tidak tahu apa itu, dia hanya menemukannya dari beberapa manuskrip kuno. Benar saja, tidak ada catatan rinci tentang itu. Mengatakan bahwa ini adalah sejenis obat peri, menggambarkan sebuah gambar, dan juga menulis beberapa perkenalan tentang penampilan dan karakteristiknya. Ling Suzi tidak tahu, tapi aku tahu. Jangan lupa bahwa aku awalnya adalah jiwa kuali. Cao Dronling tertawa. Zuoyu, yang awalnya sedikit kecewa, langsung menjadi heboh, apa efeknya? Hal yang langka, dan nilainya jauh lebih tinggi dari kristal peri seukuran telapak tangan itu. Cao Dronling tertawa. Apa yang akan terjadi setelah mekar dan berbuah? Zuoyu bertanya. Hei, aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Cao Dronling berkata dengan senyum sinis. Zuoyu mendengus, dan mulai menyesuaikan kondisinya. Karena keadaan khusus dalam pertarungannya hari ini, tubuhnya mengalami banyak kerusakan. Untuk bertarung dalam kondisi yang baik besok, dia meminum banyak pil pemulihan. Melihat kekuatan Zuoyu, Jiu Longmen berani mengirim murid peringkat Jindan untuk bertarung, dan Jiu Longmen tidak bodoh, sehingga terlihat bahwa mereka memiliki tingkat kepastian tertentu, yang menyebabkan semua orang berdiskusi. Dalam hal ini, Zuoyu menebak bahwa gerbang 9 naga pasti memiliki kartu truf, tetapi dia telah melihat murid dari peringkat Jindan, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Mungkinkah lelaki tua dari 9 naga tidak tahu akar pohon itu? 9 naga menginginkan wajah. Jika mereka tidak bertarung, mereka akan ditertawakan. Apakah mereka dengan sengaja mendorong seorang murid keluar untuk menyelamatkan muka? Atau apakah 9 naga benar-benar yakin akan menang? Aku? Zuoyu bergumam. Jangan terlalu banyak berpikir, apa yang kamu takutkan? Kata Cao Dronling. Jika bukan karena kehadiran Kaisar Iblis, dan roh Cao Dron membantu Zuoyu secara diam-diam, dia tidak perlu takut sama sekali. Keesokan harinya, alun-alun di kota Tianmo kembali penuh dengan orang. Hari ini, Kaisar Iblis masih hadir dan datang untuk menonton pertempuran. Dia sangat tertarik pada Zuoyu, dan pada saat yang sama dia ingin melihat seperti apa kartu yang dimiliki gerbang 9 naga. Murid kelas Jindan dari gerbang 9 naga adalah seorang pria muda yang tinggi dan tampan dengan ciri-ciri halus, dan ada sedikit kesombongan di matanya, membuatnya tampak menantang, seolah-olah Zuoyu tidak ada di matanya. Wei Xiaoyun, murid generasi ketiga dari gerbang 9 naga. Pemuda itu berkata dengan dingin. Oh. Zuoyu menjawab dengan ringan, dan tepat ketika kata-kata Zuoyu jatuh, tangan Wei Xiaoyun tiba-tiba muncul dengan pedang panjang yang sangat indah, dengan jejak cahaya keemasan mengalir di dalamnya. Tubuh pedang dan gagangnya sangat jernih, seolah-olah terbuat dari kristal. Lingkaran sihir yang terukir di dalamnya terlihat jelas, rumit, dan sangat misterius. Orang dapat mengatakan bahwa ini adalah pedang terbang dengan kualitas sangat bagus. Itu pedang abadi, pedang air mata surgawi. Kata Kaisar Iblis dengan ringan, meskipun suaranya datar,
matanya dipenuhi dengan kejutan, dia tidak pernah menyangka akan melihat senjata abadi di sini. Semua orang mendengar apa yang dikatakan Kaisar Iblis. Meskipun mereka tidak tahu pedang Tianlei, mereka tahu bahwa itu adalah senjata peri legendaris. Mereka melihat senjata peri yang membuat mereka sangat bersemangat. Legenda mengatakan bahwa itu adalah masa cairan yang jatuh dari langit dan jatuh ke dunia fana. Itu ditemukan oleh peri yang sedang bepergian di dunia pada saat itu, dan kemudian peri membawanya kembali ke surga. Setelah ditempa oleh api, cairan itu perlahan mengeras. Dan akhirnya menjadi sangat kaku. Ini adalah biji yang tidak diketahui, karena berubah menjadi cair, maka dinamai Tianlei. Kaisar Iblis berkata perlahan, yang mengejutkan para tetua dari gerbang 9 naga. Dia hanya tahu bahwa itu adalah pedang peri, yang dia dapatkan di tempat yang sangat berbahaya, tetapi dia tidak berharap Kaisar Iblis memahaminya dengan sangat jelas. Aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan pedang air mata surga. Kaisar Iblis bertanya pada tetua gerbang 9 naga. Aku mengambilnya, di tempat itu, tetua itu ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah. Kaisar Iblis mengerutkan kening, lalu mengangguk, membuatnya jelas. Tempat itu? Banyak orang yang hadir tidak mengetahuinya, dan hanya beberapa orang di tingkat Ascension yang ketakutan, mereka jelas sangat takut dengan tempat itu. Semua ini dilihat oleh Zuoyu, dan dia dapat mengambil artefak peri di tempat itu, dapat dilihat bahwa itu pasti bukan tempat yang mudah, dia harus mencari tahu tentang tempat ini dan pergi menjelajahinya. Hei, menurut aturan, jika kamu kalah, pedang ini akan menjadi milikku. Kata Zuoyu sambil tersenyum. Meskipun ini adalah pedang peri, dia tahu bahwa orang setingkat Jin Dan tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan pedang ini. Pedang peri tidak takut sama sekali. Jika kamu kalah, pedang bayangan langitmu juga akan menjadi milikku. Wei Xiaoyun berkata dengan dingin. Pedang bayangan langit Zuoyu juga merupakan pedang tingkat peri, tetapi sangat aneh, dan masih ada bayangan langit di dalamnya, yang tidak diketahui banyak orang. Misalnya, Zuoyu dapat dengan mudah mengalahkan iblis terakhir. Wei Xiaoyun berhenti berbicara omong kosong dengan Zuoyu, dan mengguncang pedang peri berukir indah di tangannya. Tubuh pedang berukir indah tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Ini adalah kekuatan 9 naga, metode kultivasi unik 9 naga. Melihat ini, Zuoyu sedikit mengernyit. Meskipun pedang robek tidak memancarkan aura apapun hari itu, Zuoyu dapat merasakan bahwa cahaya keemasan yang bersinar bukan hanya roh jahat 9 naga, tetapi juga memiliki kekuatan lain. Tiba-tiba, suara yang sangat tipis muncul di benak Zuoyu, yang diam-diam diucapkan oleh Chaldron Spirit. Ini adalah kultivator pedang yang diam-diam diolah oleh gerbang 9 naga. Hati-hati! Zuoyu tertegun lagi. Pada saat ini, Zuoyu merasa seolah-olah dia sedang diselimuti, seolah-olah dia sedang diawasi oleh seseorang. Tidak peduli bagaimana dia bersembunyi, dia bisa dikunci dalam posisinya. Ini adalah domain pedang. Chaldron Ling benar, ini adalah pembudidaya pedang. Kehidupan pedang penggarap sebelumnya adalah sekte pedang iblis, yang awalnya merupakan sekte Dao abadi, tetapi kemudian berkembang menjadi sekte Dao iblis. Orang-orang di sekte pedang iblis juga disebut pedang iblis. Pada saat ini, pembudidaya pedang yang dikembangkan oleh Jiulongmen sangat berbeda dari iblis pedang dari sekolah pedang iblis. Dia tidak memiliki niat pedang brutal semacam itu, dan niat pedang yang dia pancarkan adalah niat pedang yang sangat kuat dan sombong. Gerbang 9 naga sebenarnya membudidayakan sekelompok pembudidaya pedang secara rahasia. Tampaknya gerbang 9 naga juga berencana untuk menerobos metode penanaman tradisional dari sekte abadi. Pandai besi hitam yang menonton pertempuran mengatakan bahwa dia telah berada di sekte pedang iblis sebelumnya, dan dia juga seorang iblis pedang terkenal yang paling tahu maksud pedang. Orang-orang dari sekte pedang iblis mengerutkan kening, dan sesepuh dari sekte pedang iblis mengepalkan tinjunya dengan erat, karena dia tahu bahwa para pembudidaya pedang Jiulongmen menyingkirkan kekurangan yang telah mereka layani sebagai pelanggan. Untuk kultivasi dari Sword Domain, seseorang harus bertarung, membunuh, dan menjadi brutal. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan, karena membunuh terlalu banyak akan membawa pengaruh buruk bagi mereka, yaitu setan. Jiulongmen telah mengatasi titik ini sekarang, mereka tidak perlu membunuh, tetapi mereka juga dapat mengolah domain pedang dan niat pedang, sehingga mereka memiliki kekuatan yang hebat.
Zuo Yu memandang pembudidaya pedang dari Sekte Sembilan Naga di depannya, dan mencibir di dalam hatinya. Dengan kata lain, Wei Xiaoyun dapat dianggap sebagai mempraktikkan cara ajaib, yang merupakan praktik pengkhianatan. Dia murtad sebelumnya, dan bersama-sama ditekan oleh sekte-sekte besar itu, ini mengingatkannya, dan dia sangat marah. Haha, bukankah ini metode sekte pedang iblis? Aku tidak menyangka bahwa pemimpin sekte keabadian yang mengesankan akan memiliki pengkhianat seperti itu. Zuo Yu tiba-tiba tertawa, yang membuat orang-orang dari Sekte Sembilan Naga melihat. Jelek. Jangan berdarah, ini adalah metode kultivasi yang dikembangkan oleh Gerbang Sembilan Naga kami, aku ingin kamu mengalaminya hari ini. Teriak Wei Xiaoyun keras, dan datang ke tubuh Zuo Yu dalam sekejap, pedang peri bersinar dengan emas kecemerlangan, seperti hantu, beberapa pedang air mata surgawi muncul dan menusuk Zuo Yu. Kecepatan Wei Xiaoyun itu sangat cepat, dan titik serangannya sangat akurat. Zuo Yu bahkan dapat merasakan beberapa titik vital tubuhnya dikunci oleh beberapa pedang Qi. Melihat pedang hantu yang menusuk, tubuh Zuo Yu menghilang dengan sia-sia, dia melemparkan teleportasi. Pada saat itu, dia juga merilis domain pedang, tetapi domain pedang itu jauh lebih maju daripada milik Wei Xiaoyun, sangat cemerlang sehingga tidak ada yang tahu. Domain pedang Wei Xiaoyun dapat dirasakan oleh orang lain, tetapi domain pedang Zuo Yu, hanya Zuo Yu yang dapat merasakannya. Zuo Yu tidak diserang, yang sepertinya diharapkan oleh Wei Xiaoyun, karena kemampuan Zuo Yu untuk melakukan teleportasi sudah terkenal di dunia para biksu. Melalui domain pedang, Wei Xiaoyun dapat dengan jelas merasakan Zuo Yu muncul di belakangnya. Niat pedang dilepaskan dari tubuhnya terkunci ke Zuo Yu lagi. Sosoknya melintas dengan cepat, dan pedang berukir indah menunjuk langsung ke dada Zuo Yu. Pada saat itu seperti percikan listrik, semburan cahaya keemasan keluar dari ujung pedang air matahari itu, menembus ke dalam tubuh Zuo Yu, menyebabkan Zuo Yu memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Zuo Yu harus mengakui bahwa kecepatan Wei Xiaoyun sangat cepat, dalam jarak dekat, itu seperti teleportasi. Ketika dia melihat ujung pedang hendak menembus tubuhnya, embusan air meletus dari ujung pedang. Kekuatan yang kuat, seperti palu yang berat, mengenai tubuhnya. Kekuatan semacam itu sangat kuat sehingga tidak ingin dikeluarkan oleh seseorang di tahap akhir tahap Jindan. Pedang Tianlei masih bersinar dengan lapisan cahaya keemasan, tetapi Wei Xiaoyun sedikit terengah-engah. Jelas dia baru saja menggunakan banyak kekuatan, mengerahkan kekuatan pedang Tianlei hari itu, dan memberikan pukulan berat kepada Zuo Yu. Untungnya, Zuo Yu mengolah tubuh iblis emas, kalau tidak dia akan pingsan sekarang, dan sekarang dia menderita beberapa luka. Dia berdiri perlahan, menarik napas dalam-dalam dan berkata, seorang pembudidaya pedang setengah matang, kamu bisa mengolah domain pedang dapat menginspirasi niat pedang, tetapi Anda belum mengolah pedang terbang takdir. Jadi sia-sia bagi Anda untuk menggunakan pedang peri ini. Suara menghina Zuo Yu kembali ke alun-alun. Semua orang sekte pedang iblis setuju dengan Zuo Yu pernyataan bahwa hal terpenting bagi seorang ahli reparasi pedang yang berkualifikasi adalah memiliki pedang terbang natal, yang dipadatkan dari roh dan jiwanya sendiri. Setelah memiliki pedang terbang kelahiran, selama mereka menggunakan pedang terbang apapun, mereka tidak perlu dikorbankan, dan mereka dapat menggunakan kekuatan pedang terbang itu. Pedang terbang natal, juga dikenal sebagai jiwa pedang. Bab 293 Sumsum Tulang Kaisar Binatang. Menganugerahkan pedang dengan jiwa, sehingga pedang dan jiwa manusia dapat menyatu, sehingga pedang manusia dapat menjadi satu. Zuo Yu melihat bahwa Wei Xiaoyun tidak mengolah apa disebut jiwa pedang. Hei, kamu sudah lama tidak menggunakan pedang ini, sepertinya kamu tidak terbiasa dengan pedang ini. Zuo Yu tertawa keras, mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang, dan bayangan pedang terbang ke seluruh langit. Kekuatan menjadi lebih dan lebih semakin kuat itu, semakin banyak ki pedang 9 surga. Pedang ki ini semuanya terkunci pada posisi Wei Xiaoyun, dan terbang menjauh seperti kilat. Menghadapi begitu banyak energi pedang, Wei Xiaoyun, yang tidak bisa menggunakan teleportasi, tidak bisa mengelak sama sekali, dia hanya bisa melawan. Apa yang dikatakan Zuo Yu barusan cukup benar, Wei Xiaoyun tidak dapat menggunakan pedang peri ini dengan terampil, dan dia bahkan tidak dapat menggunakan salah satu kekuatannya. Ini karena kurangnya kekuatannya sendiri dan kegagalannya untuk mengolah pedang takdir terbang. Wei Xiaoyun melihat energi pedang yang luar biasa datang ke arahnya, dia mengguncang pedang peri di tangannya, dan kemudian dengan cepat menggambar lingkaran di dadanya dengan pedang,
membentuk lingkaran cahaya keemasan. Semua energi pedang sepertinya ditutupi oleh lingkaran, mereka tertarik, dan terbang ke lingkaran itu satu demi satu. Lingkaran cahaya keemasan berangsur-angsur membesar dan berubah menjadi bola hitam. Pedang Tianlei menarik kekuatan di tubuh Wei Xiaoyun dan mengirimkannya ke lingkaran cahaya emas. Melihat ini, Zuo Yu mengerutkan kening. Dia melihat bahwa ki pedang 9 surga yang baru saja dia lepaskan terkonsentrasi, dan melihat lingkaran cahaya keemasan yang dikelilingi oleh massa energi hitam. Zuo Yu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Wei Xiaoyun akan dengan kemampuan seperti ini. Mereka benar-benar mengendalikan kekuatan orang lain dan mengumpulkan mereka bersama. Wei Xiaoyun tersenyum dingin, menusuk dengan ganas dengan pedangnya, dan pedang 9 surga ki yang terkondensasi dalam lingkaran emas didorong keluar, terbang menuju Zuo Yu. Ki pedang 9 surga yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Zuo Yu, dan serangannya barusan ditransfer ke dirinya sendiri. Zuo Yu tidak panik, tetapi menarik napas dalam-dalam, dan diam-diam membalikkan tubuh menelan yin surgawi, menyebabkan semburan kabut hitam memenuhi tubuhnya. Begitu energi pedang mengenai dia, itu langsung tersedot ke dalam tubuhnya. Ini awalnya kekuatannya, dan kembali ke tubuhnya saat ini. Karena itu adalah kultivator pedang yang dikembangkan dengan hati-hati oleh gerbang 9 naga, aku akan menghancurkannya. Zuo Yu berpikir keras di dalam hatinya, dia perlahan mengangkat pedang bayangan langit, dan sosoknya tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan darah samar. Energi iblis ada di tempatnya. Zuo Yu menggunakan ki iblis darah, yang berarti dia sedang bersiap untuk melancarkan serangan kekerasan. Bidang pedang yang dilepaskan oleh Wei Xiaoyun mengunci area sekitarnya. Selama Zuo Yu muncul, dia pasti akan membiarkan pedang peri menembus ke dalam tubuh Zuo Yu. Zuo Yu muncul. Dia menggunakan teknik teleportasi, dia muncul di belakang Wei Xiaoyun, dan pedang bayangan langit membawa sinar guntur yang menggelegar, dan menyapu ke arah Wei Xiaoyun. Begitu Wei Xiaoyun merasakan penampilan Zuo Yu, dia berbalik dengan sia-sia, dan juga menebas dengan pedang, menggambar garis emas. Kedua pedang tingkat peri bertabrakan, dan semburan cahaya putih keemasan meledak, yang melukai mata semua orang, dan fluktuasi energi menyebabkan rambut banyak orang menjadi acak-acakan. Cahaya menghilang, dan semua orang melihat bahwa Wei Xiaoyun sendirian di panggung kompetisi, sementara Zuo Yu menghilang. Zuo Yu melakukan teleportasi lagi, baru saja teleportasi ke udara, dan sekarang dia muncul di belakang Wei Xiaoyun lagi. Begitu dia mengambil langkah, bayangan hitam keluar dari tubuhnya, dan bergegas menuju Wei Xiaoyun. Zuo Yu mengikuti di belakang bayangan hitam itu. Wei Xiaoyun dikejutkan oleh kekuatan menakutkan Zuo Yu barusan, dan saat ini Zuo Yu menggunakan beberapa metode aneh, dan mengirimkan bayangan untuk menyerangnya, memaksanya untuk mengeluarkan perisai oval raksasa, taruh di depanmu untuk melawan. Untuk memulihkan kekuatannya, mengendalikan pedang peri dengan kekuatannya saat ini membuatnya mengkonsumsinya dengan sangat cepat. Awalnya, dia mengira bisa mengalahkan Zuo Yu dengan mengandalkan domain pedangnya dan pedang peri itu, tapi sekarang dia jelas-jelas salah. Zuo Yu juga bisa dianggap sebagai setengah pendekar pedang, dan dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada Wei Xiaoyun dalam menggunakan pedang untuk menyerang dari jarak dekat. Bayangan hitam yang berubah dari tubuh Zuo Yu langsung mengenai perisai, mengibaskannya. Wei Xiaoyun telah melihat pedang bayangan langit Zuo Yu jatuh, dengan niat pedang yang kuat. Dan pedang bayangan langit juga memuntahkan energi jahat yang berdarah. Pada saat yang sama dengan pedang itu terbelah, tubuh Zuo Yu menjadi tembus cahaya. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan yang sangat kuat untuk melakukan pukulan yang kuat. Wei Xiaoyun tidak punya pilihan selain mengangkat pedang peri tinggi di atas kepalanya, menuangkan semua kekuatan ke dalam tubuhnya. Pedang bayangan langit Zuo Yu jatuh dan menghantam pedang air mata langit, membuat suara gemuruh. Lengan pedang itu meledak sia-sia, berubah menjadi kejutan kabut darah. Pedang air mata surgawi juga jatuh ke tanah. Karena lengan Wei Xiaoyun tidak dapat menahan kekuatan besar itu, lengan ini hancur oleh kekuatan yang kuat itu. Zuo Yu mencibir, dan menendang dantian Wei Xiaoyun dengan pahanya seperti bintang jatuh, dan terdengar petir, dan Wei Xiaoyun berteriak kesakitan, dan terbang keluar. Zuo Yu mengambil pedang Tianlei yang sangat indah, melemparkannya ke arah Momukyu di antara hadirin, dan berkata dengan sedikit senyum, aku bilang aku akan memberimu senjata yang bagus, dan sekarang aku telah memenuhi janjiku. Ada keheningan di dalam kotak, ada yang iri, ada yang cemburu, dan mata mereka tertuju pada Momukyu yang linglung.
Pedang peri baru saja diberikan seperti ini. Zuoyu belum banyak menggunakannya, dan wajah Zuoyu tidak sakit sama sekali. Mereka semua tahu bahwa Momokyu adalah kecantikan nomor satu di klan iblis. Banyak orang menduga bahwa Zuoyu menggunakan trik untuk menculik Momokyu, tetapi sekarang dia benar-benar memberinya pedang peri, yang menunjukkan bahwa Zuoyu dan Momokyu ada hubungan yang mendalam antara musim gugur dan musim gugur. Dong Yun menabrak lengan Momokyu dan berkata dengan suara rendah, "Kamu masih belum berterima kasih pada suamimu." Dengan senyum di wajahnya, meskipun dia juga berharap memiliki artefak peri, dia tidak cemburu pada Momokyu. Dia mengenal Zuoyu dengan sangat baik, belum lagi wanitanya sendiri, dia akan sangat murah hati bahkan kepada wanita yang memiliki hubungan baik dengannya. "Terima kasih." Momokyu menjawab dan tersenyum menawan pada Zuoyu. Zuoyu menyingkirkan pedang bayangan langit, berjalan menuju tetua gerbang 9 naga berwajah babi, dan berkata dengan ringan, "Aku menang. Keluarkan benda itu." Tetua itu sangat marah, tetapi dia tidak bisa marah. Pendapat bahwa Sword of Tears of Heaven jauh lebih penting daripada akar pohon busuk itu. Tapi sekarang kedua hal itu hilang, Wei Xiaoyun terluka parah lagi, kali ini Jiu Longmen mengeluarkan banyak darah. Gerbang 9 naga menderita kekalahan telak. Mereka membawa Wei Xiaoyun yang tidak sadarkan diri keluar dari kota Tianmo dan kembali ke gerbang 9 naga. Siapapun yang mengalami hal seperti itu tidak akan tinggal dan diolok-olok. Ini perjudian. Setiap penjudi berpikir bahwa dia bisa menang, tetapi dia jarang berpikir tentang kalah. Sekarang semua orang dapat terus bertaruh dengan saya. Taruhan saya masih kristal peri ini di tangan saya. Zuoyu memegang kristal peri yang jernih di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Selama dia mengalahkan Zuoyu, dia tidak hanya akan mendapatkan sepotong kristal peri itu, tetapi juga mendapatkan pedang bayangan langit yang kuat, dan bahkan menjadi terkenal di dunia para biksu, betapa menggoda itu. Tapi tidak ada yang percaya diri untuk mengalahkan Zuoyu, karena dua orang sudah kalah dari Zuoyu sebelumnya, dan mereka berdua kalah telak. Jika aku dari peringkat Jindan, aku pasti akan naik dan memberi pelajaran pada anak ini. Dia sangat sombong. Wanita hitam itu memegang tombak hitam pekat di tangannya dan berkata dengan kejam. "Hei Maisie, anak ini benar-benar berutang pelajaran. Jika dia tidak memberiku pedang peri yang bagus, aku pasti akan memberinya pelajaran malam ini." Momokyu terkikik. "Saudari Hei, aku bahkan tidak tahu level berapa senjatamu." Dong Yun tiba-tiba bertanya. "Hei, luar biasa. Pedang ini menghancurkan senjata ajaib. Pernah digunakan oleh Kaisar Iblis," kata wanita kulit hitam itu dengan bangga, meluruskan dadanya yang lebih dari setengah terbuka. "Ternyata itu adalah senjata yang digunakan oleh Kaisar Iblis Morui, tapi aku tidak bisa melihatnya," seru Momokyu. Zuoyu melihat tidak ada yang bertarung, jadi dia turun dari panggung kompetisi. Dia dianggap tak terkalahkan di peringkat Jindan. Siapapun yang ingin bertarung adalah orang bodoh. Uhuk-uhuk. Wanita kulit hitam itu tiba-tiba terbatuk, dan berkata, "Membosankan tampil di sana sepanjang waktu. Aku baru saja melewati kesengsaraan guntur dan memasuki peringkat surgawi. Siapa yang akan bersaing denganku? Itu taruhanku." Hei Niangxi berkata, dia sudah melangkah ke panggung kompetisi, dan mengeluarkan botol transparan, yang berisi cairan kental hitam, dan cairan hitam itu bisa memancarkan tenda ungu samar di bawah sinar matahari Ayo. Ketika semua orang melihat wanita berkulit gelap ini, mengenakan pakaian panas, dengan wajah cantik dan sikap tegap, mereka langsung bersorak. Tentu saja para pembudidaya iblis itu tahu bahwa dia adalah wanita kulit hitam. Xiu Song sangat terkenal. "Hei Niangxi, apa itu?" "Tidak mungkin airnya bau." Seorang kultivator biasa dari cara ajaib bertanya dengan keras. Tidak ada yang tahu cairan hitam di dalam botol, dan semua orang sangat penasaran. Wanita kulit hitam itu tertawa terbahak-bahak, menyodokkan tombak hitam di tangannya dengan kuat ke tanah, lalu membuka tutupnya, dan tiba-tiba nafas yang sangat jahat keluar. "Sumsum tulang Kaisar Binatang Iblis." Kaisar Iblis tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berseru. Monster-monster itu adalah monster-monster yang tampak ganas dari dunia iblis surgawi, dan Kaisar Binatang di sana sama kuatnya dengan Kaisar Iblis. Botol di tangan wanita hitam itu ternyata adalah sumsum tulang dari Kaisar Binatang. Dapat dilihat betapa berharganya barang-barang itu.
Itu benar, seperti yang dikatakan Kaisar Iblis, ini adalah sumsum tulang dari Kaisar Binatang Iblis. Ini sangat berguna dan dapat memperkuat fisik orang. Ini seperti memberikan ahli alkimia untuk memurnikan ramuan, dan mereka dapat menghasilkan ramuan surgawi. Itu manfaat dari benda ini, saya pikir semua orang dengan cara ajaib sangat jelas. Wanita kulit hitam itu berteriak dengan suara serak itu. Kakak Hei naik dengan gegabah, bukankah akan sangat merepotkan jika para pangeran itu naik ke atas panggung? Zuoyu berlari ke arah lelaki tua Hei dan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, nak, kekuatan kakakmu Hei tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Kata lelaki tua Hei dengan acuh tak acuh. Gadis ini mungkin lebih kuat dariku, malu. Pandai besi menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Ini membuat Zuoyu tercengang, apakah wanita kulit hitam itu benar-benar kuat? Pandai besi mengolah energi jahat berdarah. Sulit bagi Zuoyu untuk membayangkan bahwa wanita pemberani dengan kepribadian kasual dan penampilan jorok ini sebenarnya adalah wanita yang lebih kuat dari pandai besi hitam. Bab 294 Rahasia Wanita Hitam. Mengenai sumsum tulang Raja Monster, hanya iblis yang paling tahu. Siapapun yang mendapatkannya akan dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Seorang pemuda tampan berjalan ke atas panggung, mata ungu dan bibir hitam. Ada senyuman di wajahnya, dan dia mengenakan setelan hitam, yang terlihat sangat sederhana. Itu pangeran ketiga. Di antara 5 pangeran dari klan iblis, dia adalah orang yang paling cerdas. Sepertinya dia adalah satu-satunya yang tahu bagaimana menggunakan sumsum tulang dari Kaisar Binatang untuk memberikan efek terbesar. Momokyu berbisik. Pangeran ketiga dari klan iblis, Moming. Aku ingin bertanya, jika kamu kalah, apakah tembakan itu juga milikku? Dan tidak ada nafas gemetar yang keluar, itu sangat biasa. Tetapi pangeran ketiga sangat memedulikannya, siapapun dapat mengatakan bahwa pistol hitam itu pasti sesuatu yang luar biasa. Jika kamu kalah, apakah senjatamu juga akan menjadi milikku? Hein yang bertanya dengan senyum tipis. Tentu saja. Oke, apa taruhanmu? Wanita kulit hitam itu menjilat bibirnya dan berkata, dia juga menyimpan botol sumsum tulang Bistemperor. Saya melihat bahwa Moming juga mengeluarkan botol transparan, tetapi botol ini jauh lebih besar daripada botol Hein Yangzi dan berisi cairan biru. Moming mengocok botolnya, menyebabkan cairan biru di dalamnya bergolak. Pada saat ini, ada banyak kilatan petir di dalam botol transparan. Ini Leilu. Zuoyu berbisik, ini adalah bahan untuk menyempurnakan 9 mayat api yang mendalam. Dia tidak menyangka bahwa iblis akan memiliki begitu banyak bahan berharga seperti itu. Dia sekarang memiliki 2 dari mereka dari iblis. Semua orang tahu bahwa ini adalah Leilu. Ini adalah sesuatu yang telah ditawarkan hadiah tinggi di dunia monastik selama bertahun-tahun, tetapi jarang muncul. Menggunakan Leilu ini untuk meredam beberapa senjata sihir dan pedang terbang dapat membuatnya menghasilkan kekuatan untuk melawan petir. Anda harus tahu bahwa di alam, kekuatan guntur dan kilat sangat dahsyat. Jika Anda dapat menggunakan Leilu untuk meredam tubuh Anda juga dapat membuat tubuh Anda kebal terhadap petir, dapat langsung menyerap kekuatan petir, dan mengubah tubuh Anda menjadi fisik tipe guntur. Ini adalah eksistensi yang sangat kuat. Ada diskusi di antara kerumunan. Dan wanita kulit hitam itu tampaknya tidak tertarik dengan hal ini, dia baru saja akan menolak ketika dia mendengar Zuoyu menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengirimkan suara kepadanya, Saudari Hei, benda itu sangat berguna bagiku, selama kamu mendapatkannya untukku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Benarkah? Jangan menyesal. Hein Yangzi melirik Zuoyu, tersenyum menawan, dan menjawab secara mental. Zuoyu mengangguk. Oke. Aku bertaruh. Kamu lebih kuat, bisakah aku membuat beberapa syarat? Wanita hitam itu mengambil tombak hitam dan mundur beberapa langkah. Katakan padaku. Moming cukup murah hati. Lagi pula, dia berada di puncak peringkat surgawi, dan Hein Yangzi baru saja memasuki peringkat surgawi. Selama kondisinya masuk akal, dia akan setuju. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku dalam waktu 1 jam, kamu akan kalah bahkan jika kamu dikeluarkan dari ring kompetisi. Hein Yangzi tersenyum licik. Ya.
Jika dia tidak bisa mengalahkan wanita di depannya dalam waktu 1 jam, itu benar-benar membuktikan bahwa kekuatannya tidak sebaik He In Yangzi. Raja Iblis cukup adil, dan memperlakukan semua orang sama. Dengan dia sebagai saksi, tidak ada yang takut ditipu. Wanita kulit hitam itu mundur 10 langkah dan berkata, "Saya tidak punya nama, dan semua orang memanggil saya wanita kulit hitam. Saya anggota Gunung Iblis. Saya juga berharap pangeran akan berbelas kasih." Moming tidak mengatakan apa-apa lagi, dia mengeluarkan pedang raksasa selebar 10 inci dan panjang 7 kaki. Ada lapisan kekuatan petir biru yang mengalir di pedang raksasa itu, dan sekilas orang bisa tahu bahwa itu dibuat khusus untuk mereka yang memiliki guntur dan kilat di sini. Moming ini lahir dengan kekuatan guntur dan kilat, dan dia memiliki darah murni ras iblis, jadi kekuatannya akan semakin kuat. "Gadis hitam, kamu harus berhati-hati," Momukyu berkata dengan cemas. Melihat seseorang bermain guntur dan kilat di platform kompetisi, Dong Yan gelisah, ingin bergegas untuk melawan Moming itu segera, tetapi dia ditahan oleh pandai besi, tetapi Dong Yan tetap memperhatikan pedang raksasa pandai besi itu. Wanita kulit hitam itu bertelanjang kaki, dan masih banyak lumpur menempel di pahanya yang ramping dan gelap. Dia meraih tombak hitam dengan satu tangan dan menusuk ke depan, lingkaran udara hitam menyembur keluar. Begitu lingkaran udara terbentuk, itu terbang menuju iblis itu. Lingkaran udara hitam berangsur-angsur mengecil, hingga akhirnya berubah menjadi titik kecil, yang sudah dekat dengan Moming. Itu memasuki tubuh Moming seperti kilat, menyebabkan Moming menjerit. Setelah melihat gerakan Moming Zhong, wanita kulit hitam itu bergegas seperti kilat, mengangkat senjatanya, dan menusuk dengan ujung senjata yang tajam, yang juga memancarkan aura ganas, melayang di luar ujung senjata, membentuk kerucut runcing yang besar. Wajah Moming ganas, dia membuka mulutnya, batuk dengan keras, dan memuntahkan bola cairan hitam, lalu mengayunkan pedang besar di tangannya, dan menebas wanita kulit hitam yang mendekat, segera mengeluarkan beberapa sambaran petir, salah satunya yang masuk ke tombak, dan yang lainnya melintas menuju titik vital wanita hitam itu. Hal semacam ini, aku pernah melihat hal semacam ini sebelumnya. He In Yang mengulurkan tangan, dan menampar cahaya petir yang relatif tebal, dan kemudian membiarkan petir lainnya menyambar tubuhnya, tombak panjangnya masih melaju. Lurus. Wanita kulit hitam itu terkena guntur dan kilat itu, tetapi dia sedikit mengernyit, dan tidak ada yang serius tentang itu. Tombak panjangnya juga menembus tulang rusuk Moming, dan tangannya yang lain memegang erat Moming yang baru saja dipotong. Pedang besar. Kamu ternyata, Sebelum Moming selesai berbicara, wanita kulit hitam itu mengeluarkan tombak hitam, menyebabkan aliran darah menyembur keluar dari tulang rusuk Moming, dan kemudian dia menggunakan tombaknya. Kaki berlumpur untuk menahan tubuh Moming di perut Ming, tendang jauh-jauh, dan pedang raksasa itu masih dipegang erat oleh wanita hitam itu dengan satu tangan. Semua orang tercengang. He In Yangzi adalah seorang wanita yang baru saja memasuki Celestial Rank, tetapi dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar mengalahkan seorang pangeran iblis yang telah memasuki Celestial Rank selama bertahun-tahun, bahkan dapat dikatakan sebagai pembunuhan instan. Ini tidak bisa dipercaya, tetapi mereka semua mendengar apa yang dikatakan Moming barusan, jelas Moming menemukan alasan mengapa wanita kulit hitam itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Moming terbang keluar dari platform pertempuran dan berbaring di tanah, dia melihat wanita kulit hitam itu datang, wajahnya masih menunjukkan jejak ketakutan, tangannya gemetar, mengeluarkan botol kristal berisi leilu, dan menyerahkannya kepada wanita kulit hitam. "Hei, jangan mati, atau Kaisar Iblis akan membenciku. Juga, sebaiknya tutup mulut, itu baik untukmu dan aku." Wanita hitam itu tertawa keras, memegang pedang raksasa di bawah lengannya pedang, memegang leilu di satu tangan, dan tombak hitam di tangan lainnya, melangkah menuju Zuoyu yang tercengang. Zuoyu memang tercengang. Menurut pendapatnya, pangeran ketiga jauh lebih kuat dari pangeran kelima. Dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh wanita kulit hitam setelah pertemuan tatap muka. Wanita kulit hitam itu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Hal yang sama berlaku untuk Dong Yun dan Momukyu. Tak satu pun dari mereka mengira wanita kulit hitam itu bisa memiliki kekuatan seperti itu. "Ambillah, apa yang kamu janjikan padaku harus dipenuhi." He In Yangzi menyerahkan botol leilu kepada Zuoyu.
Jangan khawatir, selama tidak berlebihan, aku akan berjanji padamu. Zuoyu menyimpan botol itu dengan penuh semangat. Saudari Hei, bisakah kamu menjual pedang raksasa itu kepadaku, kurasa? Sebelum Dong Yun selesai berbicara, Hei Niangzi melemparkan pedang raksasa itu ke Dong Yan yang tidak jauh dari sana. Dong Yan terkena pedang raksasa itu. Dia sangat kesal. Ketika dia hanya ingin mulai mengutuk, dia menemukan bahwa itu adalah pedang raksasa yang baru saja digunakan Moming, yang memiliki kekuatan petir di atasnya. Ketika Moming mengeluarkannya tadi, dia telah menonton itu sepanjang waktu, dia sangat ingin memilikinya tanpa diduga, wanita kulit hitam itu memberinya senjata seperti itu. Gadis kecil, terima kasih. Dong Yan meraih pedang raksasa itu dan mengayunkannya ke depan dan ke belakang, mengeluarkan semburan guntur dan kilat, menyebabkan semua orang di sekitar menjauh. Kakak Hei, terima kasih banyak. Dong Yun berkata dengan penuh terima kasih. Kakak Dong, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Hei Niangzi terkekeh. Zuoyu menyeka hidungnya, mendekati wanita kulit hitam itu, dan bertanya dengan suara rendah, apa yang dilihat pangeran ketiga tentangmu? Apa yang tidak dia selesaikan? Semua orang yang hadir sangat ingin tahu tentang ini, dan iblis kaisar masih menatap Hei Niangzi saat ini, jadi terlihat bahwa dia juga tahu sesuatu tentang Hei Niangzi, dan jejak ketakutan di wajah pangeran ketiga Moming masih belum hilang. Ingin tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Hei Niangzi tersenyum, tidak hanya Zuoyu yang ingin tahu, tetapi semua orang yang hadir ingin tahu. Zuoyu memandang pandai besi dan lelaki tua Hei, mereka jelas tahu sesuatu, tetapi ketika mereka menyentuh Zuoyu, mereka semua menghindari pandangan mereka tidak ingin Zuoyu tahu, apalagi terlalu banyak orang yang tahu. Dengan cara ini, tidak ada yang berani bersaing dengan Zuoyu dan Hei Niangzi, dan Zuoyu dan Hei Niangzi tidak ingin bertarung lagi, kecuali seseorang datang dengan sesuatu yang lebih menarik bagi mereka. Untuk memeriahkan suasana, Kaisar Iblis mengeluarkan beberapa hadiah lotre. Selama pemenang bisa mendapatkannya, ini membuat seorang lelaki tua peringkat Tian Ren dari Tianyuanmen melompat ke atas panggung. Ternyata orang tua ini. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat tua, dan dia adalah murid pertama penatua Nanshan. Dong Yun berkata dengan suara rendah. Dong Yan melihat bahwa ini berjalan dari belakang Nanshan yang lebih tua, dan segera melompat ke atas panggung untuk menantang lelaki tua itu. Melihat Dong Yan datang ke panggung, masih memegang pedang raksasa pangeran ketiga, wajah tetua Nanshan itu agak jelek. Saat itu, penatua Nanshan menggunakan trik kotor untuk memeras Dong Yun dan membuatnya memujanya sebagai guru, dan sebelum itu, dia juga menipu Dong Yan hingga kematian Tian Lei. Dapat dikatakan bahwa Dong Yan sangat membenci penatua Nanshan, dan akan sangat berbahaya bagi muridnya yang sombong untuk berkuasa saat ini. Melihat ekspresi agresif Dong Yan, lelaki tua itu mengerutkan kening. Dia tidak tahu identitas Dong Yan. Dia baru saja mengumumkan namanya, dan Dong Yan meraung keras, seluruh tubuhnya bersinar dengan kilat. Mengubah pedang raksasa menjadi petir, dia bergegas menuju orang tua dengan kecepatan penuh. Serangan yang sangat brutal. Ini adalah pertama kalinya lelaki tua itu melihatnya, dia melihat Dong Yan bergegas ke arahnya seperti bambu yang patah, dia bahkan tidak perlu menghindar dengan tergesa-gesa, dan tubuhnya ditusuk oleh pedang raksasa. Bab 295 Perang Salib melawan Gerbang Jahat Darah. Dong Yan menendang lelaki tua di depan penatua Nanshan, menunjuk penatua Nanshan dengan pedangnya yang berlumuran darah, dan berteriak, "Kamu bajingan tua, kirim seseorang untuk membunuh istriku dan bawa dia ke tahanan. Bawa pergi kedua putriku, dan sekarang kamu telah membuat kontrak dengan putriku untuk membiarkan dia menyelesaikan konspirasimu, dan cepat atau lambat aku akan membacokmu sampai mati." Raungan besar Dong Yan bergema di kota Tianmo, dan banyak orang. Semuanya memandang penatua Nanshan, terutama para pembudidaya biasa dari Jalan Setan, dan semua orang menatap marah pada murid-murid Tianyuanmen itu. Ketika Dong Yun mendengar kata-kata Dong Yan, seluruh tubuhnya bergetar. Dia menggigit bibirnya dengan ringan, dan tubuhnya yang halus sedikit gemetar, dia tidak menyangka bahwa ibunya dibunuh oleh penatua Nanshan, dan penatua Nanshan masih menjadi tuannya. Momukyu dengan lembut memeluk Dong Yun, membelai punggungnya, dan menghiburnya. "Kakak Dong, turun. Jangan bicara omong kosong dengan orang seperti ini. Ketika kamu memiliki kekuatan, bunuh dia."
Pandai besi berkata dengan dingin, dan dia juga mengerti trik penatuan Nanshan. Dong yang terlihat sedikit gila, tapi dia tidak bodoh. Setelah mendapat hadiah dari Kaisar Iblis, dia dengan marah berjalan menuruni panggung kompetisi, datang ke sisi Dong Yun, menatap Dong Yun dan berkata, "Kamu harus hidup dengan baik. Lihat bagaimana aku akan membalaskan dendam ibumu dan memotong bajingan tua ini menjadi pasta daging." Dong Yun menangis dan mengangguk, dan semua orang tertegun lagi. Pria gila ini ternyata adalah ayah dari gadis menawan saat itu, artinya, Dong Yun dipaksa oleh Penatua Nanshan untuk beribadah di bawahnya, dan dia juga diberi kontrak oleh Penatua Nanshan. Wajah Penatua Nanshan sangat jelek, apalagi yang bisa dia katakan, dia membawa lelaki tua itu pergi dengan putus asa, dan hatinya penuh amarah. Dong Yun telah bergaul dengan para pembudidaya iblis dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Zuoyu. Apa yang diketahui banyak orang, mereka bahkan lebih yakin saat ini, bahwa Penatua Nanshan sedang melakukan konspirasi. Penatua Nanshan, kepala budak naga dari Istana Naga Iblis memintaku untuk memberitahumu. Dari saat kamu ingin membunuhku, Istana Naga Iblis tidak lagi mengenalimu sebagai budak naga. Kamu bergabung dengan iblis beracun dan menyerbu banyak kota. Saya pikir Anda telah mengendalikan iblis beracun kuno, biarkan dia mengolah beberapa zat beracun untuk membahayakan dunia biara. Haha. Ini konyol, saya tidak berharap sesepuh dari Tianyuanmen menjadi orang seperti itu. Zuoyu tertawa keras. Penatua Nanshan, yang baru saja berbalik dan berjalan tidak jauh, gemetar di sekujur tubuhnya. Dia menoleh, menatap Zuoyu dengan ganas, dan meraung dengan marah, "Zuoyu, jangan meludahkan darah." Di kuil, para tetua itu semua bersama-sama, hanya kamu dan King Wuchen yang menghilang, dan kamu dapat kembali dengan selamat dan sehat. Selain itu, apakah Kepala Istana Naga Iblis akan membohongiku? Kamu selalu menjadi budak naga, kamu bisa tahu tujuannya berada di Tianyuanmen dengan berlutut. Zuoyu mencibir. Mulut ada di tubuhmu, jadi kamu bisa mengatakan apa yang kamu mau. Penatua Nanshan mendengus dingin, dan pergi bersama murid-muridnya. Terlepas dari benar atau tidaknya, Penatua Nanshan telah menimbulkan kecurigaan semua pihak di dunia kultivasi, karena kata-kata Zuoyu berasal dari mulut Zuoyu, dan Zuoyu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Demon Dragon Hall, begitu banyak orang percaya kata-kata Zuoyu. Setelah itu, lebih banyak pertempuran terjadi, semuanya terjadi antara sekte iblis dan sekte abadi, dan tidak ada kultivator kasual iblis yang naik ke panggung. Sebuah konspirasi yang mengerikan sedang terjadi. Beberapa hari berlalu, dan banyak orang meninggalkan kota Tianmo satu demi satu, dan semua pembudidaya biasa dari Jalan Ajaib berkumpul di luar gerbang kota Tianmo, menunggu orang-orang dari Sui Shaman. Itu tidak menghormati ras iblis yang mereka mulai di kota Tianmo, jadi mereka menunggu di gerbang kota lebih awal, dan Zuoyu juga ada di sini, dan sekarang dia juga bagian dari pembudidaya iblis. Karena saya berada di Gunung Ajaib, saya memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kultivasi longgar dari Jalan Ajaib. Dong Yun tidak pergi, dan berdiri di samping wanita kulit hitam itu. Hari ini, tidak peduli apa, orang-orang dari Bloodvian Sekte tidak dapat dibiarkan hidup kembali. Kata lelaki tua Hei dengan muram. Di sampingnya, selalu ada beberapa lelaki tua kekar yang jarang berbicara. Mereka semua berasal dari alam kenaikan. Kami tidak memiliki bukti. Setelah membunuh orang-orang ini, Sui Shaman mungkin menyangkal menggunakan praktisi kasual Demon Dao kami untuk berlatih, dan kemudian terus membunuh kami. Seorang praktisi kasual Demon Dao berkata dengan cemas. Terlepas dari ini, setelah membunuh orang-orang dari Sekte Iblis Darah hari ini, kita akan berselisih dengan Sekte Iblis Darah. Mereka telah membunuh 100.000 dari kita pembudidaya biasa dari Dao Iblis, dan kita akan menghancurkan Sekte Iblis Darah. Setelah Anda menemukan kelompok orang ini, segera pergi ke gerbang setan darah, kata lelaki tua Hei. Selama bertahun-tahun, Zuoyu dikejutkan oleh berapa banyak orang yang dibunuh oleh Sekte Iblis Darah, dia tidak mengharapkan jumlah yang begitu besar. Jika Zuoyu tidak menemukannya dengan Lingyan, kami masih tidak yakin bahwa itu adalah Iblis Darah. Kata pandai besi. Karena Lingyan yang melihatnya, Zuoyu, kamu bisa menggunakannya untuk mengubahnya menjadi sebuah gambar. Kamu seharusnya melihat bagaimana wanita tua yang menggunakannya. Kata Dong Yun. Tentu saja Zuoyu pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak memikirkannya.
Pada saat itu, dia melihat ada selusin menelan roh di antara para pembudidaya biasa yang dibunuh oleh sekte iblis darah. Zuoyu mencari mereka dengan kekuatan mental. Ditemukan beberapa. Orang-orang dari Sui Shaman melihat sekelompok kultivator iblis menunggu mereka di pintu, dan menebak sesuatu di hati mereka. Tentu saja, mereka membunuh kultivator iblis itu, untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Mereka hanya bisa melakukan ini. Sekte Blood Fiend hanya memiliki satu penatua dari alam kenaikan dan beberapa murid elit, tetapi mereka benar-benar rentan terhadap pembudidaya biasa dari Dao Iblis ini. Hei Pak Tua, apa yang kamu lakukan? Seorang lelaki tua dari Sui Shaman bertanya dengan dingin, karena banyak kultivator biasa dari jalan jahat telah mengepung mereka, selusin orang. Apa yang kamu lakukan? Bayar kembali darahnya. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Zuoyu melepaskan burung walet roh, dan kemudian mengirim pesan ke burung walet roh itu dengan kekuatan spiritual, dan melihat burung walet itu memancarkan bola cahaya putih, dan sebuah gambar muncul di dalamnya. Di dalamnya ada beberapa orang berpakaian hitam, membunuh banyak kultivator biasa dengan cara sihir, lalu memasukkan tangan mereka ke dalam luka itu, menghisap darah ke dalam tubuh mereka, dan akhirnya membakar mayat itu. Ini adalah metode sekte iblis darahmu. Selama 2 tahun terakhir, kami memiliki 100.000 pembudidaya iblis yang telah mati di tanganmu seperti ini. Mulai hari ini, pembudidaya kasual Dao Iblis kami tidak akan mati dengan sekte iblis darahmu. Ayo, bunuh mereka semua, jangan tinggalkan siapapun. Teriak lelaki tua Hei dengan dingin, membuat orang-orang berdarah itu gemetar. Dengan suara teriakan, semua orang di Sui Shaman terbunuh kecuali yang lebih tua. Haha, betapa bagusnya sumber daya pelatihan kalian para kultivator kasual iblis. Sekte iblis darah kami sama sekali tidak takut akan balas dendammu, dan kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekte iblis darah kami. Kata sesepuh dengan tawa liar. Aku juga bagian dari kultivator jahat, aku bisa meminta Long Enu keluar untuk membantu. Kata-kata Zuoyu membuat lelaki tua itu terkejut dan berhenti tertawa. Pada saat ini, pedang raksasa Dong Yan jatuh, kepala lelaki tua itu terputus. Kamu bajingan! Teriak Dong Yan. Dia telah berada di puncak gunung sihir setinggi 10.000 sang, di mana dia diajar oleh Labu Tua, dan dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang pembudidaya biasa dari cara sihir. Yun menyelamatkan seseorang, dan mengembangkan kasih sayang tertentu untuk organisasi Moda Oloose Kultivator. Ayo pergi, Suebamen! Kata lelaki tua Hei dengan ringan, dan pergi ke arah terbang. Aku akan menjelajahi jalan di depan. Zuoyu melepaskan astrolabe dan terbang ke depan dengan cepat, dan Momokyo juga melompat ke astrolabe, menemani Zuoyu. Pandai Besi dan orang lain di alam Tongsuan berlari dengan liar di tanah untuk melindungi tim kultivator biasa dari cara ajaib. Ada lebih dari 100.000 kultivator biasa dari cara ajaib, dan mereka bahkan dapat memanggil beberapa orang di Wei, join in. Ini adalah kekuatan dari Demon Daoloose Kultivator. Zuoyu tidak hanya memiliki astrolabe yang sangat cepat, tetapi juga sekelompok burung layang-layang, jadi yang terbaik baginya untuk terus menjelajahi jalan, karena dalam perjalanan ke Sui Shaman, mungkin ada banyak murid penyergapan Sui Shaman. Untuk lelaki tua Hei yang pergi ke Blood Fiend Gate tanpa rasa takut, Zuoyu menebak bahwa pasti ada seseorang yang sebanding dengan kepala sekolah di antara para pembudidaya biasa dari Dao Iblis, yaitu Labu Tua misterius, tetapi Zuoyu tidak melakukannya. Melihatnya, penggarap kasual Modao memang kekuatan paling kuat di dunia kultivasi. Jika sekte-sekte itu tidak bersatu, mereka tidak dapat digoyahkan sama sekali. Mari kita coba untuk tidak bermusuhan dengan mereka sekarang. Kaisar Iblis berdiri di tembok kota, memandangi pria di kejauhan kerumunan besar. Yah, terutama Zuoyu itu, aku tidak ingin menjadi musuhnya sekarang. Jika memungkinkan, kita harus menyerahkan mayat naga itu. Zuoyu ini tidak mudah dipusingkan, dan orang-orang di sekitarnya tidak hal-hal sederhana. Mo Tian menghela nafas sedikit, bagaimana mungkin dia dan Kaisar Iblis gagal melihat bahwa Zuoyu menggunakan kekuatan bayangan hari itu, bagaimana mungkin mereka gagal melihat kekuatan wanita kulit hitam itu. Klan Hei, ras ini yang lebih menakutkan daripada klan surgawi, benar-benar terlibat dalam pembudidaya biasa dari Dao Iblis. Kaisar Iblis menghela nafas untuk waktu yang lama. Di astrolabe, Zuoyu baru saja melewati gunung berapi, dan Momokyo bertanya, "Bocah Zuo,
kamu sepertinya sedang mengumpulkan beberapa barang. Barang-barang ini adalah bahan yang sangat langka. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku adalah istri dari keduanya. Bisakah kamu memberitahuku? Momukyu menggesek Zuoyu dengan 2 gumpalan daging di dadanya. Zuoyu memperbesar astrolabe sedikit dan melepaskan 5 mayat beku. Ini adalah mayat anggota klan surgawi. Momukyu melihatnya sekilas. Itu benar, aku akan menyempurnakannya menjadi boneka yang kuat, dan kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Zuoyu menyingkirkan mayat-mayat itu, dan berkata, Mukyu, menurutmu misteri apa yang dimiliki Black Sister? Itu akan sangat kuat, sang pangeran sepertinya tahu sesuatu. Kamu juga harus mengetahuinya. Orang tua sejak saya masih kecil, dan tidak ada yang memberitahu saya beberapa hal misterius. Momukyu menggelengkan kepalanya dan berkata. Zuoyu memeluk Momukyu, menghela nafas pelan dan berkata, kamu sangat dekat dengan kakak senior Dong, kamu harus tahu sesuatu tentang dia. Dia juga wanita yang malang. Kamu lakukan untuknya di masa depan. Momukyu berkata dengan lembut. Pada saat ini, Zuoyu ingat apa yang dikatakan King Wuchen, kecuali kamu memiliki kekuatan di luar alam kenaikan. Di luar alam Ascension, itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dan di antara orang-orang yang dia kenal, ada orang-orang di luar Ascension Realm, seperti Suirowi, lelaki tua aneh panggang yang menjaga makam, dan labu tua di Gunung Ajaib. Di antara mereka, Suirowi adalah yang paling dia kenal. Jika dia bisa mengeluarkan Suirowi dari masalah, maka Dong Yun bisa diselamatkan. Adapun lelaki tua yang menjaga makam dan labu tua, dia tidak yakin untuk melakukannya. Biarkan mereka mengambil tindakan. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.